Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Alaj Begovic beri sinyal ke Serie A, sebut Inter klub top. Winger muda asal Bosnia, Kerim Alaj Begovic, yang tengah naik daun ini memberikan sinyal terbuka terkait masa depannya dan peluang bermain di Serie A. Dalam wawancara bersama Sport Mediaset, Alaj Begovic mengakui bahwa sepak bola Italia memiliki daya tarik besar bagi karirnya. Kerim Alaj Begovic secara terbuka menyebut bahwa Serie A adalah kompetisi yang sangat ia sukai. Ia menegaskan, Serie A adalah liga yang kompetitif, banyak klub besar dengan sejarah kuat, gaya permainan Italia menarik untuk perkembangan pemain. Serie A adalah liga yang bagus, saya menyukainya, ada banyak tim kuat di sana, ujar Alaj Begovic. Pernyataan ini semakin memperkuat rumor ketertarikan klub-klub Italia terhadap dirinya. Antisipasi kepergian Bisek ke Bayer, Inter targetkan bek Serie A. Inter Milan menghadapi situasi penting di bursa transfer musim panas 2026 terkait masa depan salah satu bek andalannya, Jan Bisek. Performa Bisek yang terus meningkat membuatnya kini menjadi incaran serius klub raksasa Jerman, Bayern Munich. Jika transfer ini benar terjadi, maka bukan hanya satu pemain yang akan berganti klub, melainkan bisa memicu efek domino di bursa transfer Inter. Bayern Munich disebut sangat tertarik untuk menambah kekuatan di lini belakang. Dengan bek asal Jerman tersebut, beberapa alasan utama ketertarikan Bayern: kebutuhan generasi lini pertahanan profil Bisek yang kuat secara fisik dan cepat, potensi jangka panjang untuk tim nasional Jerman. Inter Milan sendiri disebut tidak akan melepas sang pemain dengan mudah, kecuali jika ada tawaran yang sesuai dengan valuasi klub. Inter siapkan serangan akhir untuk Curtis Jones, ditargetkan deal awal Juni. Inter Milan kini mempercepat penyelesaian transfer Curtis Jones dari Liverpool pada bursa transfer musim panas ini, dengan gelandang berusia 25 tahun itu menjadi target utama yang ingin segera diamankan oleh Christian Cifu untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter sedang mempersiapkan serangan akhir agar transfer Curtis Jones bisa diselesaikan pada awal Juni. Christian Cifu dikabarkan sangat menyukai profil Curtis Jones. Ia dianggap sebagai gelandang modern yang mampu memberikan sesuatu yang belum dimiliki Inter saat ini, kemampuan bermain sebagai mezzala, kreativitas di lini tengah, intensitas tinggi dalam transisi, fleksibilitas posisi hingga trequartista. Jones dinilai cocok dengan kebutuhan taktik Inter yang ingin tetap solid, namun lebih dinamis dan agresif. Inter Milan berpotensi kelebihan gelandang. Inter Milan sedang membangun skuad yang semakin kuat untuk musim depan. Namun di balik ambisi besar tersebut, muncul satu pertanyaan penting: apakah Nerazzurri justru mengalami penumpukan pemain di lini tengah? Perpanjangan kontrak Henrikh Mkhitaryan membuat situasi semakin menarik, sebab di saat yang sama, Inter juga terus dikaitkan dengan dua gelandang top, Manu Kone dan Curtis Jones. Jika keduanya direkrut, maka Christian Cifu akan memiliki salah satu lini tengah terdalam di Eropa, sekaligus salah satu yang paling sulit dikelola. Secara kualitas, memiliki banyak pemain top memang terlihat ideal. Namun sepak bola modern bukan hanya soal kedalaman skuad, melainkan juga keseimbangan finansial, harmoni ruang ganti, efisiensi rotasi pemain. Karena itu, sangat sulit membayangkan Inter mendatangkan Kone dan Curtis Jones sekaligus tanpa ada penjualan besar lebih dulu. Inter siap manfaatkan situasi Ruben Dias di Manchester City. Inter Milan dikabarkan mulai mempertimbangkan langkah besar di bursa transfer musim panas 2026 dengan membidik Ruben Dias, yang kini berada di ambang kepergian dari Manchester City. Nama bek asal Portugal itu muncul di radar Inter seiring meningkatnya ketertarikan Bayern Munich terhadap Jan Bisek. Jika Bisek benar-benar hengkang, Inter disebut siap mengejar pengganti kelas dunia untuk memperkuat lini pertahanan tim asuhan Christian Cifu.
Jika Bisek benar-benar pergi, Inter Milan tidak ingin sekadar mencari pengganti biasa. Laporan Corriere dello Sport menyebut bahwa manajemen Inter sudah memikirkan profil bek top yang siap langsung menjadi pemimpin lini belakang. Nama yang paling menarik perhatian adalah Ruben Dias. Bek Portugal itu dianggap memiliki pengalaman elit, mental juara, kualitas kepemimpinan, kemampuan bertahan kelas dunia yang cocok untuk mengangkat level pertahanan Nerazzurri. Kecepatan luar biasa Sučić, lampaui Vinicius Junior di statistik sprint. Gelandang muda milik Inter Milan, Petar Sučić disebut memiliki kecepatan luar biasa yang bahkan melampaui salah satu winger tercepat dunia, Vinicius Junior. Data resmi menunjukkan bahwa Sučić mampu mencapai kecepatan puncak 36,8 km per jam, menjadikannya salah satu pemain tercepat di dunia saat ini. Hasil pengukuran resmi dari tes yang dilakukan di Orlando melawan Kolombia dan Brasil pada musim semi lalu menghasilkan sebuah kesimpulan, ada panah baru dalam tim Kroasia asuhan Zlatko Dalic, seorang pemain yang berlari lebih banyak dan lebih cepat dari siapapun. Namanya adalah Petar Sučić. Gelandang Inter Milan tersebut, menurut data HNS, mencapai kecepatan maksimum 36,8 km per jam dalam pertandingan melawan Seleção Brasil, tulis FC Inter News. Nama Vinicius Junior selama ini identik dengan kecepatan eksplosif, namun dalam data terbaru dari HNS via FC Inter News menunjukkan bahwa Petar Sučić 36,8 km per jam, Vinicius Junior 36,2 km per jam, Martin Baturina 35,2 km per jam. Artinya, gelandang Inter ini secara mengejutkan melampaui salah satu pemain tercepat di dunia. Muharemovic jadikan Bastoni sebagai role model, tak tutup pintu ke Inter Milan. Tarik Muharemovic menjadi sorotan setelah memberikan wawancara yang memicu spekulasi di bursa transfer. Bek muda milik Sassuolo itu berbicara terbuka mengenai masa depannya, perkembangan karir, hingga sosok bek yang ia jadikan panutan di level tertinggi. Nama Inter Milan pun ikut terseret, setelah sang pemain ditanya tentang komentar Edin Dzeko. Ketika ditanya tentang komentar Edin Dzeko yang menyebut dirinya berharap Muharemovic pindah ke Inter, Muharemovic memberikan respons positif namun hati-hati. Saya berterima kasih atas kata-kata yang dia sampaikan tentang saya, yang mengatakan bahwa saya sudah siap untuk mengambil langkah itu, tapi kita lihat saja nanti, ujar Muharemovic. Salah satu bagian paling menarik dari wawancara ini, adalah pengakuannya soal bek favorit, Alessandro Bastoni disebut sebagai salah satu referensi utama, sejajar dengan Virgil van Dijk Gvardiol. Oktri setujui transfer besar Inter, Palestra incaran utama. Inter Milan tampaknya siap melakukan gebrakan besar di bursa transfer musim panas 2026. Setelah beberapa musim cenderung berhati-hati dalam belanja pemain, kini pemilik klub, Oktri Capital, dikabarkan memberikan lampu hijau untuk satu transfer besar bernilai hingga 50 juta euro. Nama yang menjadi prioritas utama Nerazzurri adalah Marco Palestra, talenta muda milik Atalanta yang tampil impresif sepanjang ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter Milan kini menempatkan Palestra sebagai target nomor 1 untuk memperkuat skuad asuhan Christian Cifu. Pemain muda Italia itu dianggap sebagai profil ideal untuk meningkatkan intensitas permainan, memperkuat sisi sayap, memberi energi baru dalam proyek jangka panjang Inter. Kecepatan, agresivitas, dan kemampuan menyerang Palestra disebut sangat cocok dengan filosofi permainan yang ingin dibangun Cifu. Benitez tak menyangka, Cifu jadi pelatih sukses di Inter Milan. Rafael Benitez memberikan pujian tinggi kepada mantan anak asuhnya, Christian Cifu, yang kini sukses meniti karir sebagai pelatih kepala Inter Milan. Dalam wawancara bersama Sky Sport di Budapest menjelang final Liga Champions, Benitez mengaku tidak pernah membayangkan bahwa Cifu akan menjadi seorang pelatih. Rafa Benitez pernah melatih Christian Cifu saat masih aktif sebagai pemain di Inter Milan.
Ia menilai Cifu saat itu sudah memiliki kecerdasan tinggi dalam memahami permainan, namun tidak pernah terpikir akan beralih menjadi pelatih. Ketika ia masih menjadi pemain saya, dia sangat cerdas, tetapi sejujurnya saat itu saya tidak membayangkan dia akan menjadi seorang pelatih, ujar Benitez. Saat pertama kali memulai karir kepelatihan, banyak pihak menilai Christian Cifu akan kesulitan karena minim pengalaman. Namun kenyataannya justru berbeda. Ia dinilai mampu mengelola ruang ganti dengan baik, memaksimalkan kualitas skuad, menjaga keseimbangan tim, membawa Inter Milan tetap kompetitif. Di Marco balas semua kritik dengan musim terbaik bersama Inter Milan. Federico Di Marco menikmati musim terbaik dalam kariernya bersama Inter Milan. Bek kiri asal Italia itu menutup musim ini dengan status MVP Serie A, torehan 18 assist, serta kontribusi besar dalam keberhasilan Nerazzurri meraih Scudetto dan Coppa Italia. Namun perjalanan Di Marco menuju titik tersebut tidaklah mudah. Dalam wawancara bersama Sky Sport, ia berbicara terbuka mengenai kritik tajam yang sempat menghantam dirinya, luka dari musim sebelumnya, hingga peran besar Christian Cifu dalam membangkitkan kembali kepercayaan dirinya. Federico Di Marco mengaku masih mengingat komentar-komentar negatif yang menyerangnya di akhir musim lalu. Ia menyebut banyak pihak mengatakan dirinya sudah habis layak dijual, hanya kuat bermain 35 menit, tidak bisa bertahan dengan baik. Menurut Di Marco, komentar tersebut sangat menyakitkan ketika dibaca. Namun alih-alih menyerah, ia menjadikannya bahan bakar motivasi. Silvio Baldini, Pio Esposito juga saya panggil untuk Olimpiade. Pelatih sementara tim nasional Italia, Silvio Baldini menjelaskan bahwa pemanggilan striker muda Inter Milan, Pio Esposito, bukan hanya untuk laga uji coba, tetapi juga bagian dari proyek menuju Olimpiade. Timnas Italia sendiri akan menjalani 2 pertandingan persahabatan melawan Yunani dan Luxembourg, setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Situasi tersebut membuat federasi menunjuk Baldini sebagai pelatih interim, untuk memimpin skuad eksperimental Azzurri. Baldini menjelaskan soal pemanggilan Pio Esposito untuk proyek Olimpiade Italia. Ia mengatakan, "Saya memanggil kelompok pemain saya ditambah 2 pemain berkualitas seperti Donnarumma dan Pio Esposito karena juga mempertimbangkan Olimpiade. Saya melihat kemungkinan untuk memiliki mereka dalam proyek ini. Mereka berdua memenuhi kriteria," kata pelatih tim U21 Italia tersebut dalam konferensi pers, seperti dikutip oleh FC Internews. Pernyataan ini menegaskan bahwa Esposito kini dianggap sebagai bagian penting dari masa depan sepak bola Italia. Inter sudah pulangkan Stankovic, namun tawaran 40 juta euro sangat menggoda. Inter Milan tengah menghadapi dilema menarik terkait masa depan Aleksandar Stankovic. Setelah tampil luar biasa bersama klub Brugge, putra legenda Nerazzurri Dejan Stankovic itu kini kembali ke Inter dengan status pemain muda yang sangat diminati di Eropa. Namun, meski Inter sudah mengaktifkan klausul pembelian kembali, masa depan Aleksandar Stankovic masih jauh dari kata pasti. Masalahnya, performa impresif Aleksandar Stankovic tidak luput dari perhatian klub-klub besar Eropa. Laporan dari Italia menyebut beberapa klub dari Liga Inggris dan Bundesliga sudah menunjukkan ketertarikan serius. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, tawaran di kisaran 40 juta euro bakal sulit ditolak oleh Inter, terutama karena keuntungan besar yang bisa langsung didapat hanya dalam waktu singkat. Inter Milan selangkah lagi rekrut Oumar Solet. Ini formula dan nilai transfernya. Inter Milan dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Oumar Solet dari Udinese pada bursa transfer musim panas ini. Laporan terbaru dari media Italia, Messaggero Veneto, menyebut bahwa negosiasi antara kedua klub berkembang sangat positif, dan kini tinggal menunggu beberapa detail akhir sebelum transfer dirampungkan.
Bek asal Prancis itu memang menjadi salah satu target utama Nerazzurri untuk memperkuat lini belakang tim asuhan Christian Cifu menjelang musim baru. Salah satu detail paling menarik dalam laporan tersebut adalah formula transfer yang telah disiapkan oleh Inter Milan. Nerazzurri disebut ingin merekrut Soled dengan skema pinjaman awal disertai kewajiban pembelian permanen. Klausul pembelian wajib itu akan aktif setelah syarat tertentu tercapai mulai Februari tahun 2027. Nilai keseluruhan operasi transfer diperkirakan berada di kisaran 25 juta euro hingga 30 juta euro.